Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Bidan Soba, bidan paling ngehits Asia Tenggara. Nah, biasa, Dede udah tidur nih, terus rumah udah rapi. Jadi aku siap-siap mau ke bawah, mau praktek. Tapi aku pakai serum dulu ya guys. Aku nggak pakai bedak. Aku cuma pakai serum buat pagi aja udah. Maklumlah usia udah di atas 30, jadi harus merawat kulit. Hari ini aku mau cerita ya. Cerita lagi. Cerita tentang pasien yang kemarin datang di saat yang tepat. Aku sukanya lipstick yang kayak gini loh, yang warna bibir. Gitu. Mbak, ujuk-ujuk udah di kamar periksa guys, udah di bawah. Nah, biasa datang-datang kita bersih-bersih, terus kita buka pintu. Sebelum buka pintu ya, jangan lupa baca bismillah. Semoga pasien yang datang tuh gampang kasusnya, gampang konsulnya, satu lagi gampang pembayarannya. Canda. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga yang datang pasiennya gampang-gampang ya teman-teman. Jadi tidak membuat bidannya stres. Nah, tadi pagi-pagi suamiku udah beres-beres. Jadi udah ngepel, nyapu, gantian gitu loh guys. Karena kan ya namanya juga suami istri ya kan, harus saling bantu-membantu. Karena kata Najwa Shihab sih bener juga sih. Jadi kalau perempuan kan kodratnya menstruasi, melahirkan, hamil, itu aja kan. Nah, kalau masalah beres-beres kan itu bukan kodrat wanita, laki-laki juga bisa ya kan. Jadi kan gantian, apalagi suamiku tahu aku nggak punya ART. Jadi dia tuh sebelum ke kantor, itu biasanya pagi-pagi habis subuh dia nyapu ngepel. Aku nyagain adik. Gitu, ya gantian gitu loh guys. Ya sebisanya lah, diatur sebisanya. Di samping itu juga dalam rangka penghematan negara. Tadi suamiku pesan, di dalam tuh udah dibersihin, disapu pel, jadi tinggal di luar aja. Aku tuh belum punya asisten rumah tangga. Itu karena bukannya nggak nyari ya guys, tapi nggak tahu deh. Belum nemu yang pas aja gitu. Kan kita juga kalau misalkan ada yang kerja gitu kan, gimana ya, kalau aku sama suami tuh gini loh, kalau misalkan aku nggak begitu kenal, aku nggak begitu deket, itu kayak nggak mau gitu loh teman-teman. Jadi pengennya yang udah begitu kenal kayak gitu loh. Kalau gosok sih ada ya, setiap minggu datang. Itu udah kenal, jadi aku udah enak. Tapi kalau yang belum kenal, aku
males, apalagi kalau misalkan yang nginep-nginep kayak gitu. Aku sama suami nggak mau guys, karena nggak tahu deh, kayak nggak sek aja gitu ada orang di rumah, orang lain di rumah gitu, kayak nggak ada privasinya gitu maksud aku. Kan yang namanya orang lain beda ya sama keluarga sendiri gitu. Kalau kenapa nggak punya asisten ya, aku sebenarnya udah nyari, cuman asisten sekarang tuh beda ya sama lulusan aku zaman dulu gitu loh guys. Kalau dulu kan aku lulus ya mau dimanapun tuh yang penting ada tempat kayak gitu ya. Ya aku belajar aja di situ, nggak gimana. Kalau sekarang kayaknya anak-anak sekarang tuh berpikirnya mungkin ya mereka kuliah udah mahal gitu ya, jadi pengennya kerja ya yang gajinya tinggi dan sudah enak. Apalagi mungkin aku kan pasiennya belum banyak ya, jadi mungkin bete kali, pengennya yang pasiennya udah banyak, udah ngantri kayak gitu kali ya. Aku ya introspeksi diri lah, mungkin karena pasienku belum banyak, jadi asistennya di sini tuh pada bete. Kadang pasien paling banyak tuh 5, itu pun suntik KB, ANC gitu-gitu doang. Jadi ya mungkin mereka pengen hal-hal yang baru kali ya, hal-hal yang lebih menantang gitu. Apa? Mau kemana kamu? Nah, udah selesai semua, aku tinggal cuci tangan. Terus aku mau masak nasi, sama aku mau nyuci baju. Jadi ceritanya guys, kemarin kan itu hujan, angin, petir kan. Jadi baju-baju aku yang di jemuran itu padahal udah disingkirin kan, ternyata pada terbang gitu loh, pada terbang, jatuh, kotor, aduh. Dan hari ini aku harus nyuci lagi, karena kan yang kemarin kotor ya guys. Akhirnya pakaian dalam, BH itu pada habis, pada kotor, gara-gara kemarin pada terbang, pada jatuh. Aduh, anakku sampai pada nangis dua-duanya, karena petirnya menggelegar, serem banget. Kalau kayak gitu tuh, kalau misalkan ya di saat lagi hujan, ada petir kayak gitu tuh, ya Allah, aku tuh cuma bisa berdoa gitu ya, karena kan aku cuma bertiga ya, aku, anakku yang pertama, terus anakku yang kedua, jadi udah mereka pada nangis, udah gitu ditambah kemarin udah hujan, petir, mati lampu juga, wow, udah complicated banget deh. Tuh guys, cucian aku, sudah menggunung seperti itu. Kalau nyuci ya aku sama suami juga. Kalau suami libur, nyuci. Anakku yang pertama tuh udah sekolah, jadi udah agak sepi gitu loh teman-teman. Adanya anakku yang kedua yang masih bayi. Kalian ada nggak yang sama kayak aku, yang nggak punya ART, nggak punya asisten? Tapi hidup ini harus dinikmati ya teman-teman. Tidak boleh mengeluh. Masak nasi udah, ngepel udah, beres-beres udah. Ya udah, tinggal nunggu pasien datang. Namanya bidan. Kucing. Aku takut sama kucing. Oh iya, aku mau cerita ya guys.
Jadi aku tuh cerita kayak gini tuh gimana ya? Bukannya riak ya, bukan. Jadi aku tuh mikirnya Allah tuh sayang banget sama aku gitu loh. Jadi bener-bener kayak udah diatur gitu. Jadi pada saat pasien datang, kemarin kan ceritanya ada pasien ya, itu pas banget adik tidur. Terus pas banget pas ada ayahnya pulang, terus pas banget ada tetanggaku yang lagi gosok gitu. Jadi pas banget si Dede itu kayak ada yang ngejagain kayak gitu loh teman-teman. Makanya aku kemarin sampai ya Allah, sampai bersyukur banget lah. Pokoknya sering banget kayak gitu loh teman-teman. Kayak gini kan si Dede tidur kan, tiba-tiba kan kayak kemarin ada pasien kayak gitu. Terus pas pasien pulang, nah si Dede tuh bangun kayak gitu. Terus abis itu kan siang kan tidur lagi ya biasanya. Terus pas dia tidur pasien datang lagi gitu. Sampai malam itu pas banget ayahnya udah pulang nih, lagi main sama ayahnya gitu. Nah terus ada pasien gitu. Jadi apa ya, jadi kita tuh nggak perlu takut gitu. Aku juga nggak perlu takut gitu, walaupun aku sendiri gitu. Nggak ada asisten rumah tangga gitu. Jadi apa ya, insya Allah kalau kita niatnya ibadah gitu, niatnya baik gitu ya, insya Allah nanti kita akan dikelilingi orang-orang yang baik juga gitu, yang menolong kita. Kalaupun misalkan nggak ada orang ya dilalah gitu ya, ya nanti itu apa namanya, pas banget si Dede lagi tidur. Jadi aku bisa leluasa gitu nerima pasien gitu. Ya intinya nggak perlu takut. Ada Allah yang ngerti keadaan kita, ada Allah yang mengerti kemampuan kita. Jadi aku tuh mampunya segini ya. Jadi mampunya cuman mungkin terima pasien KB, ANC kayak gitu tuh, imunisasi gitu ya. Jadi ya Allah kasih aku pasien yang kayak gitu. Dan aku mungkin pasiennya maksimal mungkin sehari 5, ya karena Allah tahu gitu kemampuanku cuma menerima pasien segitu gitu loh. Makanya aku tuh kayak pasien 1, pasien 2 itu alhamdulillah nggak ngeluh kayak gitu, nggak ngeluh lah pasien 1, pasien 2 gitu, enggak. Dengan kondisiku, dengan kemampuanku gitu, dan dikasih rezeki yang alurnya juga enak banget. Pas Dedek tidur ada pasien, pas Dedek bangun pasien udah pulang, nanti Dedek tidur lagi ada pasien lagi satu kayak gitu loh. Kalaupun nggak ada orang, nggak ada ya kayak gitu, kadang diajak tetangga pergi, diajak tetangga main kayak gitu. Ya alhamdulillah, walaupun aku jauh dari keluarga ya teman-teman, terus aku hidup ya sendiri sama suami kerja pulang malam gitu di rumah aku sendiri. Ya alhamdulillah aku dikelilingi orang-orang baik gitu, jadi nggak usah khawatir, nggak usah insecure lah gimana nanti kedepannya bla bla bla, nggak usah seperti itulah. Insya Allah nanti kedepannya sambil kita jalan itu kita akan dibantu sama Allah terus gitu. Yang penting ya kalau misalkan kita buka praktek kayak gitulah, baca bismillah aja, bismillah, semoga kita selalu di dalam lindungan Allah gitu. Ya itu sih pelajaran untuk hari ini ya teman-teman. Aku belajar banget dari kemarin kayak gitu ya. Bukan kemarin aja sih, hampir setiap hari malah seringnya kayak gitu. Mesin cuciku itu masih di bawah ya guys, di klinik. Jadi belum aku naikin ke atas karena di atas itu belum ada ininya, belum ada tempatnya, belum ada colokannya, terus buat pipa air juga belum. Ya maklum lah, rumahnya belum jadi ya teman-teman, jadi harap maklum. Tapi buat teman-teman tuh jangan ditiru kayak aku ya, maksudnya apa yang baik di diri aku silahkan ditiru. Kalau misalkan yang nggak baik-baik tolong jangan ditiru. Seperti ini tidak boleh ditiru ya guys. Ini karena darurat aja, aku di atas belum rapih. Nanti kalau udah rapih ya aku siapin buat mesin cuci nanti ke atas. Ini tutorial cara mencuci bidan sobah ya guys. Colokin kabel, terus nyalain keran. Ya udah deh, kita giling-giling ya guys.
Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini berfaedah buat teman-teman semua, bidan-bidan muda yang ada di seluruh Indonesia. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM di IG aku di Sobah75. Dan jangan lupa like, komen, subscribe biar channel aku lebih berkembang, lebih maju, dan biar aku itu benar-benar ngehit se-Asia Tenggara ya guys. Dah.